Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasulil mu'minin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qul kullu min indillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan daripada tupoksi kitab, tugas dan pokok fungsi kita, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan setelah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itulah tupoksi kita yang utama, menyembah, mensucikan Allah, kemudian memuji Allah, memuja Allah sebagai zat yang maha sempurna, perfect, tidak ada cacat bagi Allah, sehingga kita wajib berhusnuzon, baik sangka kepada Allah atas segala takdir perjalanan hidup kita. Semua adalah qada dari Allah, yakni ketetapan dari zaman azali 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia seisinya ini, alam dunia ini. Kita sudah tercatat di qada, di Lauh Mahfuz, catatan Allah sebagai qada Allah yang harus kita imani, kita yakini mengenai perjalanan hidup kita. Kemudian takdir adalah pelaksanaan daripada qada itu. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita masih diberi kekuatan daripada nusrullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu keyakinan kita, la haula, tidak ada daya, quwata dan kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ini pendengar rahmati Allah. Benar, kita tidak ada kekuatan, tanpa oksigen pun kita tidak bisa bergerak, kita akan mati. Itu saja dari segi oksigen, belum dikasih makanan karbohidrat sebagai sumber tenaga kita. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah, keyakinan kita yang paling hakiki sebagai iman tauhid Islam, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita bisa melihat karena ada matahari menyinari sehingga timbul cahaya bisa memantulkan ke retina kita, yakni mata kita. Ini pendengar yang rahmati Allah, kekuatan ada dari Allah, nusrullah dari Allah, pertolongan Allah, sehingganya kita harus menempatkan Allah sebagai zat yang paling suci, perfect, zat yang segalanya. Qul kullu min indillah, katakan kulum, semua min indillah, dari sisi Allah. Yakni kita dengan mensucikan Allah, mengibadai Allah, menyembah Allah sebagai zat kausa prima, musababul asbab, penyebab dari segala penyebab, yakni Allah tidak jatuh ataupun tidak bergerak selai daun pun dari lidahannya, kecuali itu karena kehendak atau takdir Allah. Itu baru daun bergerak, bayangkan. Apalagi mengenai nasib kita, perjalanan hidup kita, takdir kita.
Semua itu yang menggerakkan adalah Allah. Umur kita, ajal kita, kapan, jam berapa, hari apa, tahun berapa kita meninggal, Allah telah tulis. Allah telah tetapkan di Lauhil Mahfudz sebagai qadanya 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia ini. Dunia ini, yakni alam jagat raya ini yang kita tempati ini. Ini pendengar yang rahmati Allah. Bagian hakiki, bagian yang hak, bagian yang esensial daripada iman yakin kita, iman tauhid Islam kita, yakni rukun iman yang keenam, qada dan takdir dari Allah atas segala semua kejadian alam ini. Batu bergerak karena itu ketetapan Allah. Daun bergerak atau jatuh dari dahannya itu ketetapan Allah juga. Kita menderita, dapat ujian, musibah dari Allah, itu dari Allah juga. Sehingga kita tidak sepatutnya meratapi nasib kita, kejadian itu. Berarti kita memaki Allah jangan dimaki. Setiap yang kita alami, derita ataupun nestapa, itu ada maunya Allah. Ada maksud baik Allah supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Khudu, merendahkan diri kepada zat yang maha tinggi, sehingga kita bermohon kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bermohon, bukan ke jin-jin, setan, iblis di Gunung Kawi dan lain-lain. Auzubillahi min dzalik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, di malam sunyi ini, di tahajud, di malam-malam tahajud ini, masa tahajud, jam-jam tahajud, dia berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata. Tatkala ribuan jutaan manusia terlelap tidur, kita memohon kepada Allah, memohon bantuannya, nusrullahnya atas segala ujian, musibah, cobaan yang kita alami, derita, nestapa. Ini adalah hakikat daripada khudu kita, merendahkan diri, melemahkan diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita tidak patut sombong, tidak patut daripada kita menyombongkan diri, membanggakan diri, tidak patut. Semua adalah kullu manillah, katakan semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Kita dari setetes air mani hina dari ayah dan ibu kita, lalu disempurnakan penciptaan di rahim ibu, jadilah kita yang ganteng, yang cantik, yang berwibawa, yang dimuliakan Allah dengan diangkut di atas bahtera kapal laut yang digerakkan oleh angin. Ini adalah pemuliaan Allah di dalam Al-Quran. Kami angkut anak-anak Adam di dalam bahtera kapal laut yang penuh muatan di atas laut, digerakkan oleh angin. Bayangkan pendengar rahmat, pemuliaan Allah kepada Bani Adam, anak-anak Adam, manusia ini. Dimuliakan manusia ini. Allah muliakan dengan diberi akal. Dengan diberi akal. Hewan ada otak tapi tidak punya akal. Kita ada otak, ada akal. Akal ada hati. Ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab, mahsyar nanti, yaumil ba'as, ya, di hari pembangkitan nanti. Ini kita dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan. Kita jadi ustadz, ada jadi polisi, dimuliakan. Ada yang jadi dokter, yang punya profesi, dimuliakan oleh Allah. Tidak sepatutnya kita menghina manusia lain. Allah saja memuliakan manusia, kok kita menghina orang lain? Logikanya kan begitu. Ini pendengar yang rahmati Allah, kita dimuliakan Allah. Tujuan kita jelas, khalifatul fil ardi, sebagai penguasa di bumi ini, untuk memakmurkan bumi yang gersang, bumi yang sepi, bumi yang
tandus, diturunkan hujan, kita makmurkan bumi ini untuk pertanian, buah-buahan, padi-padian, biji-bijian untuk kita makan. Dimuliakan, Allah muliakan kita. Allah muliakan. Sebagai karomah kita sebagai manusia yang punya akal, logika, pikiran. Kalau ada laut, ada angin, maka akal akan menciptakan perahu bahtera dengan layar terkembang untuk ditiup angin sehingga melajulah itu bahtera. Ini adalah akal, kerja-kerja akal. Tidak pernah para nabi-nabi mengajari bikin kapal, tapi dia tahu dengan sendirinya, kecuali Nabi Nuh ya. Bahtera Nabi Nuh. Ini pendengar yang rahmati Allah. Itulah tugas-tugas akal. Kita dikasih instrumen Allah, akal dan hati, yang mana selain manusia tidak diberi itu akal dan hati. Akal adalah untuk memikirkan, hati adalah untuk menimbang. Akal untuk memikir, hati untuk menimbang. Pantas enggak, perasaan kita punya enggak, nah itu. Kalau orang lain kita sakiti, kita sakit. Kalau kita disakiti, kita sakit juga. Makanya jangan, muliakanlah manusia, hargailah manusia, karena kita juga begitu. Tidak mau direndahkan, tidak mau dinistakan, kan begitu. Karena Allah saja memuliakan kita. Wa karrama al bani Adam. Allah muliakan bani Adam, manusia, dengan bil its yang sudah instrumen saja jadi, yakni akal dan hati. Kita punya akal dan hati, itulah yang bisa mencerna daripada kebesaran Allah lewat ciptaan Allah, yakni alam jagat raya ini. Keagungan Allah lewat ciptaannya, ayat-ayat kauniyah yang tercipta ini. Kita sudah bisa menemukan Allah saat matahari, Ibrahim lihat matahari, ada terbit, ada tenggelam, maka itu bukan Tuhan kok. Tuhan kok terbit tenggelam, Pak. Bulan juga begitu. Tidak, bulan terbit tenggelam tidak mau. Tuhan adalah yang esa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Inilah kronologis pencarian Tuhan daripada Nabi Ibrahim. Kenapa dia menuhankan daripada patung-patung berhala? Sedang patung-patung berhala itu ciptaan manusia, lalu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Kenapa disembah? Inilah pendengar rahmati Allah, momentum kronologis Ibrahim mencari Tuhan, mencari Allah yang diletakkan dalam Al-Quran. Ini kalau kita punya akal sehat, akal yang jernih, hati yang jernih, kita pasti menemukan Allah, Qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau hati kita jernih, kalau masuk daripada hidayah, nusrullah Allah, pertolongan Allah, hidayah, insya Allah kita jadi seorang muslimun, seorang yang berserah diri kepada kehebatan, kekuasaan, keagungan daripada Allah. Lalu kita mengucapkan kul, katakan kulum min indillah, semua dari sisi Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Momentum daripada pencarian Allah kemudian oleh Nabi Ibrahim. Dia menggunakan akal, menggunakan
mata batin, jiwa, menggunakan hati, ketemulah Allah. Kemudian masuk itu iman, hidayah dari Allah, sudah dia menjadi saya ya nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pendengar dan rahmati Allah yang seharusnya kita pahami sehingga kita mampu untuk mentauhidkan Allah. Qul wallahu ahad, katakan Allah satu, setara dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sepertiga Al-Quran Al-Ikhlas itu kan qul wallahu ahad pertama, itu sepertiga Al-Quran. Katakan Allah satu, sama dengan la ilaha illallah, sama, setara itu. Ini pendengar dan rahmati Allah, sehingga kita akan menemukan surga daripada keimanan itu. Iman yakin kita kepada Allah akan dibalas dengan surga Allah yang penuh dengan nikmat kekal khalidina fiha abada fil jannatin na'im, kekal mereka di jannatul na'im, surganya Allah. Syaratnya kita harus qul wallahu ahad, katakan Allah satu, ketuhanan yang maha esa, la ilaha illallah, dakhala jannah wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itulah dasar hadis Nabi. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dijamin masuk surga Allah, biarpun berapa dosanya, asal bukan dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita jangan sampai kita syirik. Minimal kita la ilaha illallah, qul wallahu ahad. Demikian pendengar rahmati Allah, kurang dan lebihnya daripada tausiah ini sebagai insan biasa yang tidak maksum, kecuali Nabi dan para Rasul yang maksum, terjaga dari kesalahan, dosa. Kami manusia biasa, mohon maaf atas segala kekhilafan daripada ucapan tausiah ini apabila ada salah dan tidak berkenan. Kita akhiri doa kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.